Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة الرسول في كل وقت لعلكم ترحمون كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kekuatan iman, kesehatan, keafiatan, begitu pula kesempatan yang senantiasa diberikan kepada kita, khususnya yang senantiasa menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai penyempurna akhlak manusia, dan memang Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah judul khutbah kita pada hari ini yakni menjadikan salat sebagai tamen atau perisai dalam kehidupan di dunia ini. Sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, tentunya kita tahu bersama bahwa rukun Islam yang kedua adalah salat. Setelah rukun Islam yang pertama mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kewajiban yang kedua yang harus kita tegakkan adalah salat. Sehingga salat itu kita jadikan sebagai tamen atau perisai dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah, telaalah, tadabburilah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tegakkanlah salat. Laksanakanlah salat. Karena apa? Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan utamakanlah salat itu mengingat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuasa dari segala-galanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa semua yang kita akan lakukan, akan kita laksanakan, apa yang kita cita-citakan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sebagai tiang agama yang digembor-gemborkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Beliau berpesan, as-salah, as-salah. Jaga salat, jaga salat, jaga salat. Wan nisa, dan wanita. Karena Rasulullah mengatakan salat itu tiang agama, tetapi wanita itu adalah tiang negara. As-salatu imaduddin, wan nisa'u imadul bilad. Wanita itu tiangnya negara, sedangkan salat adalah tiangnya agama. Ya. Maka kalau kita mau melihat baik dan buruknya satu tempat, baik dan buruknya satu kampung, baik dan buruknya satu negara, lihat bagaimana penduduknya tentang salat. Bagaimana wanita-wanitanya dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Kalau wanita-wanitanya senantiasa menutup aurat dengan sempurna, dan seluruh penduduknya sudah menegakkan salat dengan sesungguhnya, maka itulah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat adalah aplikasi dalam kehidupan ini yang mampu membuat diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat, ya, untuk lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk senantiasa mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah media untuk jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan as-salatu mi'rajul mu'minin? Salat adalah media perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman untuk berjumpa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah melalui salat. Sehingga dalam teori al-ihsan, an ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarah fa innahu yara. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kau tidak mampu sampai taraf tingkatan yang demikian, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kalau nilai-nilai salat ini tertanam dalam diri kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat muslim, maka tidak ada kekacauan di muka bumi ini. Ya. Tidak ada kemungkaran, tidak ada perbuatan-perbuatan keji di muka bumi ini. Kalau salat itu betul-betul kita tanamkan nilai-nilai salat dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa masih banyak
Orangnya salat tapi berbuat mungkar juga. Orangnya salat tapi masih berbuat keji. Itu berarti salat belum dia menikmati nilai-nilai salat dalam kehidupannya. Ya. Tapi insya Allah lambat laun, cepat atau lambat, akan merubah ketika dia selalu istiqamah dalam salat itu. Mungkin dia melaksanakan salat belum istiqamah dalam kehidupannya, maka masih bisa tergoda oleh rayuan dan bujukan syaitan. Karena itulah tugasnya syaitan, selalu berusaha menggelincirkan umat manusia ini ke lembah-lembah yang hina. Maka oleh karena itu, kalau salat sudah betul-betul tertanam nilai-nilai dalam kehidupan kita, maka insya Allah Allah pasti menjaga kita. Maka oleh karena itu, salat itu adalah kuncinya segala kebaikan. Mau melihat baiknya seseorang, mau melihat akhlaknya seseorang, lihat salatnya. Kalau salatnya betul-betul sudah ditegakkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakin orang itu kebaikan yang lainnya sangat mudah untuk dilakukan. Karena salat itu kuncinya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul kulli khair. Salat itu adalah kunci segala kebaikan. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau salat kita dengan bagus, maka salat itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tetapi apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau salatnya tidak benar, salatnya belum tertib, salatnya belum istiqamah, maka nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan itu masih tergantung. Ya. Karena Allah, Rasulullah SAW menyampaikan, ketika kita di padang mahsyar, di alamul akhirat nanti, yang paling pertama diperiksa itu adalah salat. Tidak diperiksa amal-amal yang lain sebelum salatnya itu bagus. Selesai diperiksa, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. In saluhat saluhat sa'iru 'amalu kulli, wa in fasadat fasadat sa'iru 'amalu kulli. Yang paling pertama diperiksa di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir adalah salat. Kalau salat itu baik, maka seluruh amalan yang lain ikut baik. Tetapi kalau salat itu jelek, rusak, maka semua amalan-amalan yang lain tidak diperiksa lagi. Karena kuncinya tidak ada. Sementara salat itu Allah, Nabi katakan, kuncinya pintu surga. As-salatu miftahul jannah. Salat adalah kuncinya pintu surga. Maka bagi mereka yang bagus salatnya, Allah dan Rasulnya akan menjamin langsung masuk surga, tidak diperiksa lagi. Tetapi ketika salatnya masih kurang baik, maka Allah akan kirim dulu, ditempatkan dulu ke neraka. Ya. Bagi orang-orang yang tidak mampu menjaga salatnya dengan baik, ada tempatnya. Yang kutus sambayang, ada tempatnya di neraka. Namanya neraka sakar. Ketika penduduk neraka berdialog dengan penduduk surga, penduduk surga bertanya, ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kalian itu berada di neraka sakar? Apa jawaban pertama penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu termasuk orang yang tidak mau salat. Kutus sambayang, kutus salat, malas salat, bahkan menganggap enteng itu salat. Yang mana itu orang yang termasuk menganggap enteng salat? Salah satu adalah orang yang suka menunda-nunda waktu salat.
Itu termasuk menganggap enteng salat itu. Kalau memang salat itu dianggap penting dalam kehidupan kita, kenapa kita mesti tunda? Nah, ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salat. Untuk mendapatkan kemenangan, hayya 'alal falah. Maka ketika panggilan salat itu, jangan coba tunda-tunda. Karena bahagian daripada melalaikan atau menganggap enteng salat, ketika kita menunda-nunda melaksanakan untuk salat ketika sudah masuk waktunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو السميع العليم. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا كثيرا كما عمر حمدا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين ونكل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في غزة وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.